Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang pala. Kepulauan Banda jadi asal mula rempah pala. Orang Portugis jadi orang Eropa pertama yang tiba di kepulauan itu. Mereka mengincar rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, lalu menjualnya setelah mereka menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Dilansir dari The Guardian, pala jadi sumber kehidupan Kepulauan Banda. Rempah ini kemungkinan besar berevolusi di sini dan selama berabad-abad lamanya Banda jadi satu-satunya tempat pala tumbuh. Sejarah pala sendiri bisa ditelusuri jauh hingga abad ke-6. Pala mencapai Bizantium yang berjarak sekitar 12.000 km dari Banda. Sekitar tahun 1000 Masehi, Ibnu Sina mendeskripsikan pala sebagai jansiban atau biji Banda. Masyarakat Arab kala itu menggunakan pala sebagai barang barter yang akhirnya membawa pala ke Venesia, Italia yang dijadikan perasa untuk makanan para bangsawan Eropa di sana. Pala selalu benar-benar mahal saat itu. Pada abad ke-14 di Jerman, harga 1 pon atau sekitar setengah kilogram pala bisa dihargai sama dengan 7 ekor lembu yang gemuk. Perburuan pala bisa dikatakan telah membantu pembangunan dunia modern komersial. Pada tahun 1453, bangsa Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul, Turki. Hal tersebut berdampak pada embargo perdagangan di sepanjang tempat yang mereka lalui, sehingga banyak pedagang akhirnya menghindari monopoli rempah. Monopoli tersebut dilakukan bangsa Arab dan Venesia, memaksa orang Eropa untuk menemukan rute perdagangan baru di timur. Columbus berlayar melalui Samudra Atlantik mencari jalan melewati India, sementara Vasco da Gama mengitari Tanjung Harapan pada tahun 1497. Anak buahnya menyerang lewat pantai Kerala dan meneriakkan, "Untuk Kristus dan rempah." Afonso de Abunguergue, jenius militer bangsa Portugis pun masuk ke Malaka dan Banda pada tahun 1511. Benteng yang ia bangun di sana kemudian mengkonsolidasikan monopoli bangsa Portugis terhadap jalur perdagangan pala di dunia yang bertahan hingga 1 abad lamanya. Pala jadi rempah yang sangat diperebutkan oleh banyak bangsa. Dutch East India Company berhasil menguasai Banda pada awal 1600-an. Mereka pun memperbudak masyarakat asli Banda. Run, pulau paling kecil di Banda, jadi korban paling tersiksa dalam perebutan pala berdasarkan informasi yang dihimpun dari pameran bertajuk Banda Warisan untuk Indonesia pada tahun 1605. Belanda datang untuk menyingkirkan Portugis setelah mereka berhasil menaklukkan Ambon. VOC membuat perjanjian dengan warga Banda yang mengharuskan mereka untuk menjual pala dan bunga pala hanya kepada VOC. Namun warga Banda saat itu tetap menjual hasil bumi mereka pada pedagang dari Jawa, Makassar, dan Inggris yang membuat ketegangan memuncak. Pada tahun 1609, Admiral Verhoef dari Belanda harus meregang nyawa saat negosiasi dengan warga Banda. Namun Inggris pun datang untuk mendirikan koloni di pulau-pulau terpencil yaitu Pulau Run dan Ai pada tahun 1616. Karena kedatangan Inggris ini, VOC merasa terancam karena merasa Inggris datang untuk merebut kekuasaan dan memonopoli perdagangan pala di Banda. Belanda memaksakan monopoli mereka terhadap pala dengan cara yang brutal. Mereka melarang ekspor pohon pala. Mereka juga membasahi setiap pala menggunakan jeruk nipis sebelum dikirim untuk menjadikannya tidak subur. Masakan Indonesia umumnya punya bumbu yang banyak. Beberapa makanan bahkan memiliki bumbu lebih dari 12 macam untuk menciptakan rasa lezat dan kuat yang khas. Salah satu bumbu masakan yang menjadi bagian penting dari berbagai masakan adalah pala. Rempah yang berasal dari Pulau Banda, Maluku ini memiliki bentuk butiran bulat lonjong besar. Untuk menggunakannya dalam masakan perlu diparut atau dihaluskan lebih dahulu. Pala berfungsi sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas atau menghangatkan. Beberapa makanan yang menggunakan bubuk pala dalam masakan seperti gulai, kari, semur,
berbagai masakan Timur Tengah, dan lainnya. Pala sendiri memiliki ciri khas rasa agak pedas, aroma yang harum dan manis, serta mampu memberi efek menghangatkan tubuh. Hanya biji pala yang telah tua dan matang yang menghasilkan aroma dan rasa yang kuat, yaitu yang lonjong, kering, serta warnanya coklat tua. Penggunaannya tak pernah banyak, cukup sedikit saja. Dilansir dari Wikipedia, pala juga berfungsi sebagai penyedap untuk roti atau kue, puding, saus, sayuran, dan minuman penyegar. Minuman seperti eggnog, setup atau wedang terkadang menambahkan sedikit bubuk pala sebagai penambah aroma dan penghangat tubuh. Bahkan bubuk pala bisa menghilangkan bau amis pada daging dan ikan karena aromanya yang kuat. Jadi itu dia fungsi pala dalam masakan yang ternyata tak bisa disingkirkan begitu saja dalam jajaran bumbu masakan. Tak heran jika dulu pala menjadi komoditas rempah yang sangat mahal. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang pala. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini contoh video masakan Indonesia yang menggunakan biji pala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.